Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi bersama Kak Ina dalam video pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menghargai kebebasan berorganisasi dan keputusan bersama. Di dalamnya, kita akan membahas mengenai pengertian organisasi, contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, peran serta dalam memilih organisasi di sekolah, dan bentuk-bentuk keputusan bersama. Mari kita simak videonya. Materi yang pertama mengenai pengertian organisasi. Ada yang tahu nggak sih organisasi itu apa? Organisasi adalah kesatuan dari seluruh kegiatan yang erat saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu. Contoh organisasi di sekolah antara lain OSIS, koperasi sekolah, dan Paskibra. Selanjutnya, contoh organisasi di masyarakat antara lain Karang Taruna, PKK, dan program Bina Keluarga Balita. Nah, gimana sih peran kita dalam memilih organisasi di sekolah? Cara dalam memilih organisasi yaitu harus sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan minat kita. Contohnya, jika kamu senang menolong orang dan berpetualang ke alam, kamu dapat memilih untuk bergabung menjadi anggota organisasi pramuka. Jika kamu senang baris berbaris dan ingin belajar cara mengibarkan bendera yang benar, kamu bisa ikut ke dalam organisasi Paskibra di sekolah. Selain itu, terdapat organisasi kecil di kelas. Contohnya yaitu pemilihan struktur organisasi kelas, yakni ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Peran serta siswa-siswi di sekolah ketika memiliki organisasi, baik untuk bergabung dengan organisasi tersebut atau sekedar memberikan pendapat suaranya, akan mempengaruhi kelancaran organisasi di sekolah. Dukungan dan peran serta para siswa sangat dibutuhkan oleh organisasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk keputusan bersama. Bentuk-bentuk keputusan bersama dapat dibagi menjadi 3, yaitu musyawarah untuk mufakat, pemungutan suara, dan aklamasi. Yang pertama ada musyawarah untuk mufakat. Apa sih musyawarah untuk mufakat itu? Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk pengambilan keputusan bersama yang lebih mengedepankan kebersamaan yang dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat untuk didengar dan juga ditampung, kemudian dipertimbangkan bersama dan disepakati. Musyawarah untuk mufakat ini biasanya dilakukan dalam organisasi yang jumlah anggotanya sedikit. Misalnya, musyawarah di dalam keluarga, di rukun tetangga atau RT, dan juga di desa. Yang kedua, ada pemungutan suara. Pemungutan suara atau biasa disebut dengan voting merupakan cara kedua jika cara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dilakukan. Hal itu terjadi jika ada perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan. Sebelum voting dilakukan, akan diadakan kesepakatan terlebih dahulu bahwa setiap anggota akan menerima pendapat yang didukung oleh suara terbanyak. Namun, voting juga bisa dilakukan pada saat pengambilan keputusan yang tidak dimusyawarahkan. Misalnya, dalam hal pemilihan umum atau pemilu untuk memilih kepala desa atau presiden. Voting dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada voting terbuka. Voting terbuka di mana para peserta menyebutkan secara langsung apa yang menjadi pilihannya. Dan yang kedua ada voting tertutup, di mana para peserta menuliskan pilihannya pada selembar kertas. Yang ketiga ada aklamasi. Bentuk keputusan bersama yang ketiga yaitu aklamasi. Aklamasi merupakan pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan bersama. Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki dan harus dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran dari kakak. Semoga kalian mengetahui mengenai organisasi dan bentuk-bentuk keputusan bersama. Sampai berjumpa lagi, bye-bye!